Perlindungan sosial adaptif di Jakarta bukan hanya soal bantuan, tapi soal sistem yang responsif. Mulai dari data terpadu yang akurat, layanan yang tepat sasaran, pencegahan stigma dan bullying, hingga membuka akses kerja bagi warga rentan. Semua ini membutuhkan kolaborasi dan smart ASN yang profesional. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan bantuan sosial tepat sasaran, berbasis data terpadu, sekaligus mencegah stigma dan bullying di masyarakat. Pertanyaan pertama saya untuk Dinas Sosial, mengapa masih terjadi kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Ibu? Baik Mbak Indira, terima kasih. Tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial itu adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cepat berubah. Ada warga yang baru kehilangan pekerjaan atau mengalami krisis ekonomi, namun datanya belum terbarui di sistem. Nah, di sisi lain, ada juga warga yang sebenarnya sudah mampu, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan karena pembaruan data belum dilakukan secara berkala. Hal ini menyebabkan bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Seperti itu, Mbak Indira. Baik, terima kasih, Bu. Lalu bagaimana peran Dukcapil dalam mendukung perlindungan sosial adaptif ini, Bapak? Oke, baik, izin Mbak Indira. Saya rasa peran Disdukcapil di sini sangat penting ya, karena seluruh pelayanan publik dan perlindungan sosial berbasis pada NIK itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Jika data kependudukan tidak sinkron dengan data sosial, maka potensi salah sasaran bisa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem lintas OPD berbasis NIK, serta pembaruan data secara rutin. Nah, ketika penyaluran bansos ini tidak tepat sasaran, sering muncul stigma negatif, bahkan bullying, cyberbullying seperti itu. Seperti apa kira-kira pandangan dari Ibu Selma? Kali yang Mbak Indira, ketika informasi itu tidak tersampaikan dengan jelas, masyarakat cenderung membangun asumsi negatif, sehingga penerima bantuan dapat mengalami tekanan sosial karena dianggap tidak layak atau dianggap memanfaatkan bantuan. Nah, dari situ kita tuh butuh transparansi mekanisme bantuan sosial seperti edukasi publik serta kampanye anti stigma, agar masyarakat memahami bahwa bantuan diberikan berdasarkan prosedur dan data. Seperti itu Mbak Indira. Baik, selain bantuan sosial, kira-kira upaya pemberdayaan apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Bapak? Baik, seperti yang kita ketahui, perlindungan sosial adaptif tidak hanya berbentuk bantuan tunai, tetapi juga bisa pemberdayaan dalam ekonomi. Dalam hal ini, Pemprov DKI menyediakan pelatihan serta keterampilan berbasis kebutuhan industri, serta bekerja sama dengan UMKM, BUMD, dan sektor swasta. Tujuannya ialah agar masyarakat memiliki peluang kerja dan menjadi lebih mandiri, serta dapat berdaya saing dalam dunia kerja, Mbak Indira. Baik, kira-kira kalau misalnya dirangkum, solusi terpadu apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk perlindungan sosial adaptif ini, Bapak, Ibu? Baik Mbak Indira, dari Dinas Sosial sendiri kami akan membangun sistem data sosial terpadu agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Baik, Mbak Indira, izin kalau dari Dinas Dukcapil sendiri, mengupayakan sinkronisasi data berbasis NIK, serta validasi dan pembaruan data secara berkala. Dengan membangun satu data perlindungan sosial DKI yang terintegrasi data dengan Dinas Dukcapil, Dinas Dinsos, dan Disnaker, serta Dinas Pendidikan. Begitu, Mbak Indira. Dari kami selaku Kominfotik bisa dilakukan tentunya dengan cara transparansi informasi publik, lalu bisa juga melalui edukasi serta kampanye terkait anti-bullying. Dari kami, Disnaker menyediakan wadah kerja dan pelatihan sebagai perlindungan sosial jangka panjang, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Seperti itu, Mbak Indira. Kira-kira bagaimana konsep ini bisa selaras dengan Smart ASN? Mungkin boleh Bapak Ibu tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Indira. Smart ASN itu harus memiliki integritas, profesionalisme, dan kemampuan digital. Tanpa ASN yang adaptif, sistem data terpadu dan program bantuan tadi tidak dapat berjalan optimal. Seperti itu Mbak Indira. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi? Baik, Mbak Indira, mungkin selain tadi yang sudah disampaikan, yaitu nilai integritas, profesionalisme, dan kemampuan digital, saya rasa nilai kolaborasi juga sangat penting ya. Di sini menjadi kunci agar pelayanan publik itu menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Begitu, Mbak Indira. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu, sebelum saya tutup podcast hari ini? Ya, melanjutkan dari pernyataan Bu Mega dan Pak Rustanto tadi, ASN pun juga harus mampu berkomunikasi dengan baik ya, agar masyarakat memahami kebijakan dan dapat meminimalisir terjadinya stigma sosial seperti bullying yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas paparannya, telah berbagi bersama kami di sini. Jika bisa saya simpulkan, perlindungan sosial adaptif membutuhkan data yang akurat, kolaborasi lintas instansi, serta komunikasi publik yang transparan. Dengan dukungan Smart ASN, Pemprov DKI Jakarta dapat mewujudkan bantuan yang lebih adil dan tepat sasaran. Seperti itu ya Bapak Ibu, setuju? Setuju, Mbak Indira. Setuju, Mbak Indira. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah berkenan berbagi dengan kami di sini di podcast Sapa Jakarta, menyapa dan melayani warga.